eh, 6% nggak terlalu tinggi sebetulnya ya. Dan banyak yang sebetulnya sebelum kita meluncurkan ide 6-7%, itu berita-berita di media, komentar-komentar dari ekonom-ekonom senior yang sekarang berada di dalam lingkaran pemerintahan kita, mereka merasa wah susah, ya kan ya? Kenapa susah? Kita terjebak di dalam quote unquote apa yang mereka suka sebut middle income trap ya. Padahal kalau kita ngomong middle income trap itu kita masih jauh ya. Sebab trapnya tadi itu seperti Cina sekarang. Pada saat income per kapita kita tuh udah melampaui 10.000 US dollar. Antara 10.000 sampai 11.000 US dollar itu income per kapita Cina today. Dan kita lihat bagaimana Cina sekarang suffering a lot ya. Pertama sekarang propertinya jebol, dan selebihnya ya udah jelas utang yang semakin tinggi, government debt. Begitu juga swasta, utangnya tinggi, dan unemployment rate-nya, terutama youth unemployment rate, usia produktif 16 sampai 24 tahun itu sampai tidak dirilis oleh pemerintahnya karena sudah melampaui 20% ya. Sangat tinggi sekali. Nah, kenapa Cina seperti itu? Alasannya kalau menurut saya karena over investment ya. Bagaimana mereka membangun kota-kota ya yang akhirnya menjadi ghost cities ya kan ya. Bagaimana mereka membangun train ya, speed train ya, kereta-kereta cepat ke daerah-daerah yang nggak ada penghuninya, kadang-kadang mereka paksakan ya. Nah, ini over investment. Nah, saya menolak give up mereka bahwa kita nggak bisa lebih dari 5% gitu ya. Pertanyaannya kan apakah kita punya kuncinya ya kan untuk mencapai pertumbuhan yang lebih tinggi lagi 6-7%. Nah, saya di Dewan Pakar bersama teman-teman yang lain ya selalu mengatakan 6% itu sebetulnya mudah untuk kita. Bahkan 7% pun masih doable, masih achievable asal kita tahu kuncinya. Nah, kuncinya yang pertama adalah kembali lagi kalau menurut saya output daripada badan usaha milik negara BUMN ini harus di jack up, harus diangkat. Kenapa? Karena BUMN itu berperan penting di dalam ekonomi kita, Mbak. Dan kalau saya tidak salah hitung itu sepertiga dari total output GDP kita itu berasal dari BUMN. Ya, berarti kan porsinya besar sekali. Nah, seandainya memang BUMN bisa memberikan kontribusi yang lebih besar, ya kan, pertumbuhan ekonomi kita tentu pasti naik, ya kan ya, karena tadi porsinya besar sekali, 34% ya. Dan itu sebetulnya karena BUMN is within our control, ya masih di dalam kontrol kita ya, pemerintah punya itu kan ya, seharusnya bisa. Kecuali mereka beyond our control, ya kan ya. Misalnya kayak UMKM itu bukan BUMN, ya kan ya, itu lebih sulit mengangkatnya, ya kan ya. Paling-paling kita memberikan istilahnya begini, berikan insentif ya. Mudahnya kredit dan sampainya supaya mereka bisa berkembang. Tapi ingat, yang namanya UMKM itu juga agak sedikit pisau bermata dua. Mereka itu sangat resilient, mereka itu sangat tahan banting ya di dalam krisis ya. Tapi juga untuk mengangkat produktivitas mereka itu sulit. Kenapa? Karena kembali lagi low tech ya. Ya, mereka teknologi rendah ya, dan kebanyakan memang lebih banyak labor intensif, ya kan ya. Sehingga agak sulit. Nah, makanya saya bilang, dan output BUMN juga output UMKM juga di atas 60% ya, termasuk tinggi. Nah, oleh karena itu satu kuncinya yang saya diskusikan sama teman-teman Dewan Pakar, kita harus bisa mengangkat output daripada BUMN yang porsinya besar di atas di dalam GDP kita. Yang kedua, yang tidak pernah dipikirkan oleh orang lain adalah sektor keuangan dan perbankan. Ini nggak dimiliki oleh paslon-paslon lain ya, cuma paslon 2 lah kalau kita ngomong politik ya, dan pilpres sekarang gitu loh. Mereka berjanji akan 7-8% ya kan, ada salah satu paslon yang menjanjikan 7-8%, tapi tidak memberikan alasan dari mana sumbernya, ya kan?
Nah kalau saya bilang kebetulan ini masalah yang sangat krusial sekali dan pernah saya tulis di Kompas pada tahun 2002. Pada waktu itu saya masih Chief Economist BI atau masih di Reksa. Saya katakan yang terjadi sekarang adalah gini, we are too dependent terhadap bank. Jadi kalau ada apa-apa, kita ada proyek apapun juga, we have to go to the bank untuk fundingnya. Dan kita tahu ya sekarang bank itu kan cost of lending rate-nya kan tinggi sekali ya Mbak ya, 10-11%. Bagaimana proyek-proyek yang sifatnya masih katakanlah startup, nggak mungkin deh go to the bank. Sedangkan sekarang di mana all over the world itu yang bisa memboost pertumbuhan ekonomi tinggi itu startup Mbak. Ya kan ya? Lihat aja bagaimana Silicon Valley ya, mereka yang memberikan satu boost yang sangat tinggi sekarang bahkan all over the world gitu kan, teknologi is a must gitu. Nah ini harus kita kurangi ketergantungan kita atas funding itu kepada bank. Oleh karena itu ide kita adalah kalau kita menjadi pemenang paslon 2 ini, yang pertama kita perhatikan bagaimana kita merestrukturisasi sektor keuangan dan perbankan supaya kita mendapatkan apa yang namanya easy access to capital, ya. Jadi tidak terlalu tergantung kepada kolateral, kan kalau ke bank kan yang paling ditanya pertama punya kolateral apa, gitu kan. Kalau nggak ada kolateral ya just forget it, karena by regulation mereka harus di backup oleh kolateral. Nah, kita menginginkan sumber-sumber pendanaan bukan cuma dari bank, ya kan? Bisa juga dari private equity, mereka harus hidup ya, dari modal ventura ya, yang boleh dibilang kalau mereka perlu funding ya masuknya equity bukan debt ya. Nah ini ide kita, seandainya kita bisa mengawinkan sektor keuangan dengan sektor real, seharusnya pertumbuhan bisa ke 6,5, 7, bahkan 7%. Karena tadi kondisi pertamanya adalah bagaimana kita mengefisienkan dan menjack-up output daripada BUMN, ya kan ya. Jadi ada kuncinya. Nah yang ketiga selanjutnya adalah kembali lagi program-program kita yang sebetulnya akan menghidupkan juga UMKM Mbak. Tadi saya katakan UMKM singkirkan dulu ya kan. Misalnya adalah program makan siang dan susu ya kan. Itu kan value chain-nya panjang sekali ya. Dari ikan sampai sayuran sampai buah-buahan mungkin ya, ini kan memberikan boost kepada usaha mereka gitu loh ya. Sering ditanya dari mana fundingnya 300-400 triliun. Nah kemarin saya baca berita terakhir bahwa tax ratio kita sekarang itu kan nggak salah udah 10,5%, sementara pendapatan yang non pajak ya, pendapatan bukan pajak itu sekitar 1,75%, sehingga total saya katakan udah 12% lebih revenue terhadap GDP kita. Bukan tax ratio ya, tapi rasio total revenue yaitu pendapatan pajak dan non pajak ya, dibandingkan dengan GDP kita itu 12,5%. Nah, kalau kita bisa meningkatkan ini pendapatan terhadap GDP kita rasionya, sebetulnya sangat possible ya kan, yang banyak underground ekonomi yang bisa dikejar gitu kan ya, termasuk membenahi sistem pajak itu sendiri ya, sehingga tidak terjadi kecolongan ya kan ya, penerimaan pajak itu seharusnya kalau kenaikan 200 basis poin aja dari 12,5% ke 14 atau 14,5% itu nggak tinggi-tinggi banget, karena negara-negara lain 17%, 18% ya, kita ketinggalan ya bahkan sama Thailand, sama Malaysia, apalagi sama Singapura. Seharusnya yang namanya program makan siang dan memberi susu gratis kepada siswa sekolah itu is non issue, kita we can afford it gitu ya. Yang ini juga akan kembali menggairahkan ekonomi. Nah, yang keempat, saya juga katakan kepada teman-teman di Dewan Pakar, kita tidak bisa lagi menggantungkan diri kepada sektor manufacturing, karena trennya turun terus ya. Ya kan sampai ke 18% kalau nggak sekarang. Yang harus kita create jobs itu dari sektor jasa, Mbak. Ya. Nah, sektor jasa ini labor intensif, Bos. Berbeda dengan sektor manufacturing yang sekarang udah banyak robotics ya, otomatisasi ya, sehingga labor tidak bisa terserap di mana-mana pun begitu Mbak ya. Jadi kita harus berkonsentrasi kepada sektor jasa. Sektor jasa apa aja? Nah, yang paling seksi untuk Indonesia sektor jasa itu pariwisata Mbak. Ya, karena kalau dari pariwisata itu turunannya banyak sekali, dari hotel, restoran, kafe, UMKM, pasar tradisional, kerajinan tangan, ya kan ya, transportasi, ya kan Mbak ya, betul, sama sekali itu semuanya
turunannya banyak sekali. Jadi kita harus fokus bukan ke sektor manufacturing, pabrik-pabrik yang memerlukan tenaga kerja yang murah katanya ya kan, karena kalau pabrik kan tuh biasanya orang SD bisa baca, bisa nulis aja udah cukup ya kan. Tapi kalau sektor jasa itu orang-orang yang SMA, diploma 1, S1 itu bisa terserap semua ya. Jadi menyerap tenaga kerjanya tidak homogen tapi heterogen ya, dari segala kelas. Nah, oleh karena itu saya katakan bahwa kita harus membangun dari desa, dan konsekuensinya kalau kita mau menciptakan lapangan kerja dari sektor jasa, maka yang namanya desa-desa wisata itu is a must, ya kan ya? Ya, sebetulnya setiap desa tuh bisa bikin desa wisata gitu ya. Cuman masalahnya pemerintah pusat ini kurang memberikan insentif atau dorongan kepada kepala-kepala desanya atau bupati-bupatinya ya. Saya kasih contoh ya kan. Pada waktu beberapa tahun yang lalu saya membangun listrik di Kapuas. Di Kapuas itu Kalimantan Tengah ya, yang berbatasan dengan Kalimantan Selatan. Jadi home base saya itu di Banjarmasin, sementara proyek saya itu di Kapuas, di desa yang namanya Seikayu, ya kan? Nah, ternyata Mbak, itu tahu nggak orang tahunya kalau ke Kapuas itu apa? Saya baru tahu, ternyata ikan patinnya itu top banget. Nah, ini kan satu ikon gitu loh dari satu daerah. Ciri khasnya, tinggal bagaimana kita mengemasnya dengan tadi wisata terkait dengan wisata kuliner. Dan orang Indonesia tuh Mbak senang banget jajan. Jadi ini duit kayaknya kan dapat duit tangan gatal gitu ya. Macet-macet ke puncak 9 jam juga dialamin tuh ke puncak tuh iya, buat kulineran. Jadi saya bingung sama ekonom kita itu yang sekarang berada di lingkaran pemerintahan lah ya gitu kan. Kebetulan juga teman-teman saya mengatakan kita nggak bisa loncat dari 5% middle income per no. Income per kapita kita tuh belum 5.000 loh, walaupun ada yang bilang 5.300 atau berapa, kali hitungan saya belum, masih 48, 50. Nah, untuk mencapai middle income trapnya tadi kita udah masuk middle income, tapi trapnya tadi masih jauh bos. Trap itu masih di 10.000, 11.000 like China today gitu lah ya. Nah, jadi kalau teman-teman tanya ya kan, ini juga salah satu alasan kenapa saya bilang ya saya ikut di Dewan Pakar, karena saya punya ide-ide yang kebetulan komunikatif dengan teman-teman di Dewan Pakar yang lain, sehingga kita ada kesepakatan satu visi ya untuk membangun Indonesia yang saya bilang bukan dari dulu saya menolak. Ya katanya 5% itu kita udah nggak bisa lebih tinggi lagi. Nah, oleh karena itu saya katakan oke, kita sama-sama membangun visi, dan memang visi yang bukan cuma jualan bohong, tapi kita benar-benar akan realize it ya. Kalau kita bilang kita menang ini akan gratis makan siang akan jalan, ini akan kita lakukan gitu loh, karena basically it is affordable ya kan. Nah, yang kedua adalah perubahan kalau kita bandingkan kemarin ya, judulnya kan perubahan atau keberlanjutan ya. Yang namanya perubahan is given. Di mana-mana setiap hari kita lihat berubah, you don't have to say it again. Cuman kalau kita menjadikan itu visi atau misi, perubahan itu ambigu. Perubahan ke arah yang lebih baik atau perubahan yang ke arah yang lebih buruk. Kan banyak contohnya yang udah baik, begitu ganti pemimpinnya berubah memang ya. Tapi ya istilahnya gini, air hujan tuh jatuhnya ke tanah bukan ke laut kan gitu. Supaya tidak banjir kita bor itu tanah kan gitu kan ya. Dari perubahan yang lebih buruk gitu lah. Nah, kalau kita menggunakan istilah keberlanjutan, tentu balik lagi kepada dasar-dasar infrastruktur yang sudah dibangun oleh Pak Jokowi loh Mbak. Ini saya belum pernah ngalamin ya sepanjang hidup saya yang selama ini warawiri di dunia ekonomi, keberanian seorang pemimpin membangun infrastruktur all out gitu loh ya, tanpa tanggung-tanggung Pak. Maaf aja saya tidak mau mendiskreditkan presiden-presiden sebelumnya gitu ya. Tapi itu adalah bukti. Maaf aja saya bukan menguji Pak Jokowi ya. Nggak ada Pak Jokowi, LRT itu nggak jadi, MRT nggak jadi, ya kan, Transjava nggak jadi, ya Trans Sumatera nggak jadi, ya mungkin di sana Papua masih hutan rimba belum ada jalanan, ya kan, Bendungan 29 dirapiin ya, belum lagi ya infrastruktur yang lain seperti bandara-bandara, ya kan, iya kan semuanya ya. Jadi saya bukan menguji Pak Jokowi karena itu fakta, ya. Nah kita di Paslon 2 ini ingin melanjutkan
pembangunannya ya, bukan merubah. Kalau ada perubahan itu, kalau tuh ada perubahan masih dalam track yang sama, yaitu bagaimana mengejut pertumbuhan ini menjadi 6 atau 7%. That's my takeaway. Good. Boleh minta tepuk